Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, saya Muhammad Rifan Adrian dari Fase Harja. Hari ini saya akan membahas hakikat dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf Pak jika saya menjelaskan sembari duduk karena HP yang saya pakai untuk membuat video ini sedang dicas Pak. Jadi saya mohon maaf jika saya tidak berdiri. Jadi saya akan memulai pembahasan awal saya mengenai rasa cinta itu sendiri. Rasa cinta itu adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang yang tinggi. Nah, perasaan cinta itu ditandai dengan adanya rasa rindu kepada yang dicintainya. Dan kita sebagai manusia itu, tingkatan cinta kita tertinggi kita sebagai manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa cinta ini tuh kenapa rasa cinta ini sebelumnya dia jadi poin pertama? Karena rasa cinta ini merupakan unsur terpenting dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nanti adanya rasa takut atau khauf, rasa berharap atau raja dan tawakal lainnya. Tapi enggak lah, yang paling utama itu unsur ketiganya ini yaitu rasa cinta, rasa takut dan rasa berharap. Ini tuh merupakan 3 unsur penting dalam melaksanakan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa sih tanda-tanda kita cinta kepada Allah? Tanda-tanda yang pertama itu pastinya kita harus mencintai Rasulullah SAW. Karena saya lupa ayatnya, tapi ada ayat yang menjelaskan bahwa jika kalian ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Rasulullah SAW. Nah, tanda yang kedua yaitu kita mencintai Al-Quran. Tanda yang ketiga itu yang paling penting yaitu kita menghindari larangan atau semua perbuatan dosa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu kita harus mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah atau yang telah diperintahkan oleh Allah dibandingkan perkara dunia lainnya. Yang kelima itu kita tidak gentar menghadapi hinaan yang datang kepada kita. Nah, mungkin itu sudah cukup dari rasa cinta. Selanjutnya itu rasa khauf atau rasa takut. Nah, hakikatnya ya, takut itu adanya rasa khawatir, gelisah dan takut akan sesuatu atau tidak merasa aman. Tetapi rasa takut ini tuh dimaksudkan bahwa rasa takut ini tuh, takut kepada Allah ini tuh sebenarnya itu merupakan bukti bahwa seorang hamba mengenal sang penciptanya. Nah, rasa takut ini tuh seharusnya akan semakin bertambah jika kita selalu menambah pengetahuan kita akan ilmu agama Islam. Nah, ada juga nih tanda-tanda dari rasa takut itu. Jadi tanda dari rasa takut kita kepada Allah itu yang pertama pastinya tampak dari ketaatan kita kepada Allah. Kita gimana sih ibadah kita udah full atau belum? Gimana sih perbuatan baik kita udah terlaksana atau belum? Yang kedua itu menjaga lisan dan perkataan dusta. Yang ketiga itu kita menghindari iri dan dengki. Yang keempat menjaga pandangan dan kemaksiatan. Yang kelima menjauhi atau menghindari makanan atau minuman haram. Yang keenam menjaga kaki dan kedua tangan kita dari sesuatu yang haram. Mungkin itu saja dari rasa takut. Selanjutnya rasa raja, rasa berharap. Secara etimologis, secara istilah, raja ini tuh berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut tadi kan menurut etimologi atau secara bahasa. Nah, secara istilahnya itu raja itu kita selalu berharap memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa berharap ini harus disertai dengan rasa gembira, rasa optimis atau percaya diri dan yakin akan kebaikan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi rasa raja atau berharap ini tuh harus banget kita barengi dengan amal-amalan baik kita juga untuk meraih nantinya kebahagiaan di akhirat. Nah, gimana sih cara kita menumbuhkan rasa rasa sifat raja ini atau rasa berharap ini? Yang pertama itu kita harus muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kita mempelajari dan memahami Al-Qur'an karena kalau kita karena rasa berharap ini, rasa kita misalnya kita mengharapkan sesuatu,
rezeki, mengharapkan kesembuhan, apapun itu pasti sudah tertuang di dalam Al-Quran. Yang ketiga itu kita meyakini kesempurnaan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari sifat berharap atau raja ini. Nah, terakhir yaitu tawakal. Tawakal ini mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Jadi tawakal ini secara bahasa itu rasa pasrah kita atau rasa menyerahkan segala sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara istilah tawakal itu menyerahkan, yang telah saya bilang tadi, menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan apa yang kita bisa sekuat tenaga kita, maka selanjutnya kita harus meyakini adanya sifat tawakal. Nah, seseorang yang bertawakal ini pastinya dia mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini merupakan bentuk sikap pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya rasa sedih dan rasa putus asa.